Musibah yang menimpa dirimu, apa yang diajarkan Rasulullah? Katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ada sesuatu yang gak enak, ada sesuatu musibah yang menimpa kita, katakan qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa yakinnya kita kepada Allah bahwa segala sesuatunya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita mengatakan kalau aja seandainya nggak gini, insya Allah nggak akan kayak gini. Ingat, kata seandainya itu merupakan pintu syaitan. Ini menunjukkan tidak yakinnya kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika misalkan na'udzubillah rumah kita kebakaran, istri kita lupa matiin kompor ternyata. Terus kita datang, coba aja kamu matiin kompornya, gak akan kebakaran rumah kita. Jangan mengatakan demikian. Ini sudah terjadi. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Semoga Allah bisa ganti yang lebih baik lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan menyesali apa yang telah terjadi. Jangan menyalahkan kalau aja gak gini, hasilnya gak akan kayak gini. Nah, jangan pernah kita mengatakan seandainya kalau nggak gini, kalau aja nggak begini, hasilnya nggak gini. Lah, kita tidak bisa mendahului takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa mendahului kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus dituntut untuk sabar dan menerima kenyataan ini takdir dari Allah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Coba aja kalau kita atau saya kerjanya lebih keras lagi, pasti rezekinya lebih banyak lah. Semua terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka belum tentu apa yang kita anggap buruk itu buruk di mata Allah Azza wa Jalla. Belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik menurut Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita kalau menilai suatu musibah, suatu yang menimpa kita, bawaannya negatif. Kita nggak tahu hikmah di balik itu semua. Allah Azza wa Jalla mengatakan atau berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut merupakan kebaikan bagimu. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu akan tetapi sesuatu tersebut merupakan keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah. Ayat ini ditutup dengan apa? Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Maka dari itu kita harus mulai dari sekarang lihat musibah, kejadian-kejadian menimpa kita ini dari sisi positif. Ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin selama ini ana jauh dari Allah, makanya Allah uji ana. Mungkin selama ini ana kurang dekat sama Allah, makanya Allah uji ana. Mungkin selama ini Allah pengen dengar rintihan ana berdoa, tangisan ana ketika ana berdoa, maka dari itu Allah uji ana. Ketika seorang hamba berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khaira falahul khair, fala tadhunnu billahi illa khaira." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan pernah kalian berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan. Ingin hasil yang baik,
husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka, jangan pernah pesimis sama Allah. Tapi baik sangka sama Allah. Insya Allah diganti yang lebih baik lagi. Ya, ketika terjadi musibah atau mungkin naudzubillah kita tabrakan, misalkan motor kita rusak, coba aja kalau nggak begini lah. Semoga dengan musibah ini ada diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu hikmah yang terkandung di dalam musibah tersebut. Mungkin salah atau mungkin kejadian tersebut hanya membuat motor kita rusak doang. Kalau misalkan kita masih terus melanjutkan perjalanan tersebut, kita justru lebih parah lagi tabrakannya, bisa patah tangan, patah kaki. Ini baru motornya doang yang rusak. Alhamdulillah. Selalu berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ingin hasil yang baik, berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla yang maha berkehendak, Allah Azza wa Jalla yang mengatur segala urusan hamba-hambanya. Maka kita harus selalu berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian hidup kita akan tenang. Kita tak perlu gelisah lagi. Karena apa? Segala sesuatunya telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatunya atas kehendak Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya. Terkadang kita aja yang tidak tahu apa hikmah di balik musibah tersebut. Kebaikan apa yang terjadi di balik musibah tersebut. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maka dari itu kita tidak perlu gelisah bahwa hakikatnya segala kejadian-kejadian ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla, dan Allah sangat cinta dan sayang kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin yang kedua atau nasihat yang kedua adalah tidak akan berkurang rizki seseorang kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak akan pernah berkurang rezeki seseorang kecuali atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara itu Allah Azza wa Jalla memiliki sebuah nama yang disebut dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha memberikan rezeki. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menjamin rezeki seseorang. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menentukan rezeki seseorang. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya surat Az-Zumar ayat ke-58, Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah yang maha memberikan rezeki, yang maha kuat lagi maha kokoh. Di ayat yang lain dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Bukan hanya manusia saja yang telah ditentukan rezekinya oleh Allah, yang dijamin rezekinya oleh Allah, bahkan binatang pun dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud atau di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-60, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberikan rizki kepadanya dan kepadamu. Binatang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak berdoa, tidak sujud kepada Allah, bagaimana lagi dengan kita, seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah,
lebih dijamin lagi rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang kitanya aja yang kurang yakin. Kembali lagi, ini keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama juga sama, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah bahwa segala sesuatunya atas kehendak Allah, kita nggak perlu gelisah. Begitu juga dengan yang kedua, jika kita benar-benar yakin kepada Allah, dengan sebenar-benarnya yakin bahwa rizki adanya di tangan Allah, kita semua diberikan rizki oleh Allah, insya Allah hidup kita nggak akan gelisah. Jangan mikirkan besok, jangan mikirkan nanti, seminggu lagi, bulan depan, tahun depan, anak saya gimana nanti sekolahnya, anak saya nanti gimana makannya, keluarga saya gimana nanti makannya. Allah yang jamin rizki Anda, rizki anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, Allah yang jamin. Ini kembali lagi yakinnya kita sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita udah yakin sama Allah, nggak perlu gelisah. Tugas kita hanya berikhtiar, bekerja, mencari sebab-sebab datangnya rizki. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Innahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in aqta 'alaiha fattaqullah wa ajmilu fit talab." Seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai telah sempurna rizkinya. Bayangkan, kita akan terus selalu dikasih rizki sama Allah sampai kita wafat. Setelah wafat telah sempurna rizki orang tersebut. Wa in abta 'alaiha, meskipun rizki tersebut datangnya terlambat, tapi yang jelas orang tersebut pasti akan dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaikilah cara mencari rezeki tersebut. Bukan terus kita tahu rezeki adanya di tangan Allah, Allah yang menentukan rezeki kita, terus kita tidur-tiduran di rumah. Tetap kita diperintahkan oleh Allah apa? Wa ajmilu fit talab, perbaikilah dalam cara mencari rezeki. Tetap disuruh mencari rezeki, tapi jangan sampai keyakinan kita, tawakal kita itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita bertawakal kepada dagangan kita, jangan pernah kita bertawakal kepada atasan kita atau kepada tempat kita bekerja, tapi yakinlah, bertawakallah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya usahanya hilang, pekerjaannya hilang, atau usahanya bangkrut, dagangannya nggak laku, dia tetap yakin bahwa yang menjamin rezekinya adalah Allah, yang menentukan rezekinya adalah Allah Azza wa Jalla. Lantas dia tak akan pernah gelisah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Binatang aja dijamin rezekinya sama Allah, apalagi dengan kita sebagai manusia yang beribadah kepada Allah. Setiap dari kita sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Semenjak kita berusia 4 bulan di rahim ibu kita belum ada